王陛下。小心！ Oke guys, balik lagi sama Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Battle Through Heaven Season 5 episode ke-40. Seperti biasa, kita review dulu episode sebelumnya di mana Xiaoyan melewati baku hantam sengit 2 kali, yaitu melawan mantan kakak seperguruannya sendiri Han Feng, juga melawan api hati yang jatuh setelah piton api itu mendapat kekuatannya kembali dari teratai api Xiaoyan. Karena berpikir Akademi Jianan tidak akan bisa mengatasi piton api lagi, Sujian memutuskan untuk menyegel api peringkat 14 itu selama-lamanya di dalam menara. Sayang, proses penyegelan itu meskipun berhasil harus menelan korban yang tidak lain dan tidak bukan adalah murid terbaik Akademi Jianan sepanjang masa yang bernama Xiaoyan. Di episode kali ini kita akan melihat bagaimana kondisi Xiaoyan yang harus mengalami penempaan kejam dari api hati yang jatuh di dunia magma sampai dengan kemunculan tante cantik dambaan Xiaoyan, dan kita semua siapa lagi kalau bukan Tante Medusa yang sungguh. Ya udahlah, tanpa gimana lagi, tanpa panjang lebar lagi, dan tanpa gimana dong, terobos aja lah. Wuih. Sebelum kita melihat keadaan bagaimana di dunia magma, kita jalan-jalan dulu yuk ke Kaisaran Yama, tepatnya di kediaman keluarga Meteor yang sekarang juga menjadi tempat persembunyian bagi keluarga Xiao. Pagi itu, Xiaoding sedang ngobrol santuy dengan Om Hai Bodong dan Mbak Yafei, di mana Yafei meminta Xiaoding untuk beristirahat dengan tenang karena di bawah perlindungan keluarga Meteor, Sekte Yunlan pun tidak akan berani mengganggu mereka. Xiaoding pun tidak tahu harus berterima kasih seperti apa atas semua jasa keluarga Meteor bagi keluarga Xiao-nya. 谢过海老、亚菲小姐和米特尔家族。 Nah, sebenarnya Yafei ingin meminta bantuan asosiasi obat untuk membantu Xiaoding memulihkan kakinya pasca pertarungan besar dengan Sekte Yunlan. Namun pemimpin keluarga Xiao itu menolak karena dia khawatir jika hubungan dengan asosiasi obat justru akan membongkar keberadaan mereka dan menimbulkan bencana bagi dua keluarga. Di tengah-tengah obrolan santuy itu, Xiaoding alias tiba-tiba saja merasakan firasat buruk yang membuatnya bertanya-tanya bagaimana keadaan kedua adiknya yang entah sekarang sudah bertemu satu sama lain atau belum. Oke, sekarang kita lihat bagaimana keadaan Xiaoyan yang sudah ditelan oleh piton api dan terjebak dalam dunia magma. Setelah entah berapa lama waktu berlalu, Xiaoyan perlahan mulai mendapatkan kesadaran dan merasakan sakit luar biasa yang membakar tulang. Ketika matanya perlahan terbuka dan langsung disambut dengan magma di mana-mana, membuat Xiaoyan menyadari bahwa saat ini dia tengah terkurung di dalam dunia magma yang sangat luas. Belum selesai Xiaoyan mencerna informasi, sekelompok api panas tanpa tedeng aling-aling langsung menyerbu ke arahnya entah dari mana. Untungnya berkat selimut api tulang dingin di sekitar tubuhnya, api magma itu tidak berhasil menyentuh tubuh Xiaoyan dan memberinya kesempatan untuk mengingat-ingat apa yang terjadi sebelum dia kehilangan kesadaran. Namun Xiaoyan benar-benar tidak ingat apa-apa kecuali gambaran bagaimana hati yang jatuh sedang berusaha menelannya ketika segel dibentuk oleh para tetua. Ketika itulah suara Abah Yolo yang tua dan agak lemah terdengar di dalam hati Xiaoyan menjelaskan bagaimana saat ini mereka sedang berada jauh di bawah tanah, tepatnya di dalam perut api hati yang jatuh. 老师，你怎么样了？这里的无形火焰究竟是？ Mendengar suara Abah dalam hatinya, sebenarnya Xiaoyan merasa lega, namun kelegaan itu juga disisipi oleh rasa khawatir karena dia merasakan betapa lemah suara Yolo yang dia dengar. Memang saat ini Abah sudah sangat melemah karena sudah hampir setengah bulan mereka berada di dunia magma, dan selama waktu itu pula Yolo berusaha melindungi Xiaoyan dari ganasnya penempaan yang ingin ditaklukkan oleh api hati yang jatuh kepadanya. Perlindungan itu memang memakan begitu banyak kekuatan spiritual Abah dan tidak banyak lagi waktu tersisa bagi mantan alkemis terhebat di benua itu untuk melindungi muridnya. 若他将这火焰球放开，恐怕你立在这里，陨落心眼的力量几乎是源源不绝，为师也不知道。注意，在这。
Shoyan mendengar penjelasan Abah dengan ekspresi sendu. Bagaimanapun mereka sekarang sedang berada dalam kondisi genting dan Shoyan harus mencari cara untuk keluar dari tempat berbahaya ini apapun caranya. Sayang seribu sayang, bahkan seorang alkemis tingkat tinggi seperti Yolo pun tidak mengetahui banyak hal tentang dunia magma ini. Dan hanya tahu kalau api hati yang jatuh memiliki kekuatan tidak terbatas di tempat kelahirannya ini. Shoyan tidak akan mampu menahan pembangkangan terus-menerus bahkan jika muridnya itu memiliki api surgawi lain untuk melindungi dirinya. 这一火也支撑不了到达岩浆之外。 Meski mendengar penjelasan yang begitu menakutkan dari Abah, keengganan berkedip di pupil Shoyan yang hitam pekat ketika pemuda itu teringat kalau dia masih harus membalas dendam atas penghinaan besar yang telah keluarganya terima dari Sekte Yunlan. Dia juga harus mencari ayahnya yang entah di mana sampai dengan memenuhi janji pada kekasih kecilnya untuk muncul di hadapan gadis itu sebagai praktisi puncak di benua. Ambisi-ambisi membuat Shoyan kembali diliputi semangat dan menolak untuk dihabisi begitu saja oleh api hati yang jatuh. Mendengar muridnya menunjukkan semangat yang begitu besar, Abah pun tidak punya penyesalan lagi dan bertekad untuk melindungi Shoyan meskipun harus mengorbankan nyawanya. Yolo mengingatkan bahwa api tulang dinginnya hanya akan bertahan selama 3 hari saja dan setelah itu Shoyan harus memperjuangkan hidupnya seorang diri. Abah berharap dia masih bisa terbangun dari tidur panjangnya dan melihat muridnya yang lincah tumbuh menjadi praktisi luar biasa di kemudian hari. Shoyan mau tidak mau merasa terenyuh dengan perkataan Abah dan menenangkan gurunya mengingatkan bahwa dia masih akan memenuhi janji untuk membuatkan tubuh baru bagi Yolo. 可容纳灵魂的躯体，又怎么会把命丢在这里？ Tidak mau lagi membuang waktu, Shoyan segera mengeluarkan altar teratai hijau dari cincin penyimpanannya dan membuat Yolo sedikit lega mengingat muridnya itu masih memiliki benda bagus seperti ini untuk menunjang kultivasinya. Abah juga mengingatkan kalau dia sudah tertidur nanti dan Shoyan merasa tidak lagi mampu bertahan, muridnya bisa menelan pil spiritual bumi untuk mempertahankan kehidupannya lebih lama. Baru setelah semua instruksinya telah diberikan oleh Abah, maka proses kultivasi panjang yang menyakitkan bagi Shoyan pun dimulai. 但我能预感到，小家伙，这或许是你的一个。 Oke, sekarang kita keluar lagi dari dunia magma dan intip situasi yang sedang terjadi di Akademi Jianan pasca bencana besar yang mereka alami setengah bulan yang lalu. Saat ini faksi-faksi yang dendam sama Gerbang Pan tampak saling berkumpul dan bergibah tentang kebodohan Shoyan sampai membuang-buang nyawanya sendiri. Di sisi murid-murid penjulit yang demikian, Gerbang Pan justru menganggap Shoyan sebagai pahlawan yang telah mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan mereka semua. Meski begitu, ketiadaan Shoyan memang memberikan peluang besar bagi Gerbang Pan dan lubang itu ingin dimanfaatkan oleh Han Xian serta Bai Cheng yang tengah menggabungkan kekuatan untuk sekali lagi menuntut balas kepada Gerbang Pan. Tapi ternyata... 榜第一的紫妍来代替萧炎，守护好盘门，以后就由我抢榜第一的，我倒要看看哪些不长眼的家伙。 Tapi ternyata niat itu harus dikubur dalam-dalam karena tiba-tiba saja sang ratu kekerasan sekaligus peringkat pertama daftar terkuat Xian muncul entah dari mana dan memperingatkan bagi siapapun yang mencari masalah dengan Gerbang Pan akan dipastikan mereka akan menerima pengadilan yang kejam dari Xian. Sementara itu di lantai dasar menara pemunian Qi tampak 3 tetua termasuk Sujian sedang terlibat obrolan serius tentang pencarian jejak Shoyan maupun api hati yang jatuh serta informasi tentang ahli-ahli wilayah sudut hitam yang membantu Han Feng dan terlibat dalam penyerangan Akademi Jianan setengah bulan lalu. 我们一个个找上门去，1个月后聚集人手，全部调查清楚了。 参加袭击内院的那些黑角域强者。 Sujian memberikan perintah tegas kepada para tetua untuk mencari orang-orang wilayah sudut hitam tersebut dan memastikan mereka mendapat ganjaran yang sepadan atas apa yang telah mereka lakukan kepada Akademi Jianan. Tetua pertama akademi dalam itu sempat memandang lubang hitam yang jauh sebelum menghela napas saat ingatannya kembali mendarat pada sosok pemuda hebat yang pasti bisa berdiri di puncak benua kalau saja mereka tidak gagal melindunginya. Karena itulah Sujian juga memberi perintah lain yaitu untuk mencari Shouli dan memastikan kakak kedua Shoyan itu baik-baik saja sebagai ucapan terima kasih atas jasa Shoyan kepada Akademi Jianan. 二哥在黑角域暗中派人保护一下。
Oke, sekarang kita balik lagi ya ke dunia magma, di mana 3 hari telah berlalu dan Shoyan mampu merasakan jika suara Abah semakin dan semakin lemah terdengar dalam hatinya. Memang Yolo tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan memperingatkan muridnya bahwa setelah ini Shoyan harus bertahan dengan kekuatannya sendiri. Belum sampai Abah menyelesaikan wejangannya, tampak piton api transparan mengintip dari dalam dunia magma yang luas sebelum sekali lagi menghempaskan bola api raksasa ke arah Shoyan seperti menyalakan genderang perang dan memperingatkan kalau sebentar lagi api inti teratai hijau akan menjadi miliknya. Serangan piton api yang kali ini masih mampu dihalau oleh Abah, namun penghalau itu juga merupakan upaya perlindungan terakhir yang bisa diberikan Yolo kepada muridnya. Mantan praktisi Dozun itu memerintahkan Shoyan untuk segera melakukan persiapan karena waktunya untuk tertidur akan segera tiba. Mengikuti instruksi Abah, Shoyan segera memfokuskan dirinya dan mengalirkan esensi api inti teratai hijau ke seluruh tubuhnya untuk menggantikan api tulang dingin Yolo yang semakin samar keberadaannya. Baru setelah itu, Abah benar-benar pergi untuk tidur dan mengudarakan harapan agar muridnya mampu bertahan dari penempaan yang menyiksakan ini. Sementara Shoyan berusaha keras untuk mempertahankan hidup dari penindasan api hati yang jatuh, di luar dunia magma diperlihatkan juga bagaimana Gerbang Pan ikut berusaha keras, berlatih, dan menjadi murid yang lebih kuat demi melindungi faksi yang telah didirikan Shoyan sebagai tempat mereka berlindung. Hari demi hari terus berjalan, musim gugur telah berlalu dan musim dingin pun datang. Selama waktu itu tidak hanya Shoyan di dunia magma, rekan-rekannya di Gerbang Pan pun masih terus menempa diri dan seolah menggaungkan kepada dunia bahwa mereka akan menjaga faksi Gerbang Pan yang ditinggalkan Shoyan dan berjanji tidak akan membiarkan siapapun mengusiknya. Di dunia magma entah berapa waktu berlalu dan di tengah-tengah panasnya membara yang menyerbu tubuh Shoyan dari segala arah itu, sosok ular putih menggeliat dari dalam tubuh Shoyan. Namun belum sampai Shoyan ngobrol-ngobrol dengan ular gemes itu, Shochai sudah menunjukkan gelagat aneh sebelum mengeluarkan 7 warna dan menjelma menjadi ratu ular yang begitu dia takuti Medusa. Shoyan hampir saja lupa caranya berkedip ketika melihat keindahan luar biasa muncul tiba-tiba di depan matanya sebelum Medusa memperingatkan Shoyan untuk memalingkan tatapannya dari bajunya yang terbakar kalau tidak mau kedua matanya dicolok sampai musnah dari dunia. Baru setelah itu, Medusa mengayunkan tangannya dan menciptakan gaun lain yang tahan panas untuk menutupi tubuhnya yang putih ramping bagaikan giok hingga tidak salah kalau Shoyan hampir tidak bisa menahan iman ketika melihatnya. Setelah melindungi tubuhnya yang indah dari tatapan penuh nafsu Shoyan, Medusa pun menggali informasi tentang tempat di mana mereka berada saat ini dan segera tenggelam dalam kekesalan menyesali diri kenapa dia tidak membunuh pemuda Ambrugdul itu sejak dahulu. Shoyan berusaha menenangkan Medusa dan menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa mereka lakukan sekarang selain bekerja sama karena melawan api hati yang jatuh sendirian di tempat kelahirannya merupakan sebuah kemustahilan. Namun tampaknya Medusa tidak sudi bekerja sama dengan Shoyan dan memilih untuk baku hantam sendiri dengan piton api hati yang jatuh.
Sayangnya tindakan Medusa itu justru membuat piton api semakin marah dan mengeluarkan lebih banyak api jantung yang pada akhirnya menyerang jantung Medusa tanpa ampun. Masalahnya bukan hanya Medusa saja yang mendapat dampak dari kemarahan piton api, namun juga Shoyan yang langsung mengalami pemanggangan kejam hingga merasa hampir kehilangan kesadaran dan seluruh tubuhnya berubah warna menjadi merah menyala. Ketika itu Shoyan sudah siap menjemput maut dan mengucapkan maaf kepada gurunya karena tidak bisa memenuhi harapan Yolo hingga tiba-tiba Edian. Waduh, akhirnya adegan dunia magma yang official muncul juga, guys. Karena Shoyan udah masuk ke dunia magma dan Medusa juga udah menunjukkan batang hidungnya. Maka di minggu depan harusnya kita sudah akan melihat adegan luar biasa yang menyenangkan dan mengharamkan. Apalagi kalau bukan adegan Shoyan mencangkul sawah Medusa dengan ais. Pas bulan pas lebaran loh itu minggu depan itu. Nah, kalau lebaran kayaknya Cakradiva libur dulu ya guys ya. Nanti kalian kalau mau nonton langsung bisa coba cek di Auratel kali ya, atau enggak di mana sih, di WTV kali ya yang aslinya gitu. Asli ini teh lagi enak badan ini teh guys ya. Suara teh agak ripuh gitu. Untung langsung minum obat ini. Kalau enggak udah pasti ahu ini. Alhamdulillah sih enggak ahu, cuman pita suaranya seperti agak-agak tegang gitu. Jadi buat recordnya tuh memang agak sulit sih sebenarnya. Makanya semoga kalian juga sehat walafiat ya, bisa lebaran dengan keluarga, yang enggak mudik juga bisa lebaran video call lah ya. Selama mudik kalian hati-hati guys ya. Kalau ngantuk mendingan tidur, jangan maksain jalan. Soalnya semalam teh jam berapa ya, jam 2 apa jam 3 gitu, di jalan teh pas di depan mata tabrakan itu, astagfirullah, itu depan mata pisan itu. Alhamdulillah dikasih selamat. Ya udah ya, begitu aja. Jadi nggak bisa panjang lebar lagi. Rama di sini pamit, bye bye.